من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, halaman 194, halaman 194 di tengah-tengah baris ke-16 dari atas. Kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Hafal kita itulah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Astagfirullah tambahi di ujungnya. Artinya bermula ada dua kalimat yang ringan keduanya. Ringan keduanya itu atas lidah. Artinya menyambatnya kada barat, kada yang basalang besenam-senam tuh. Artinya ringan ya. Dan berat keduanya itu pahalanya di dalam neraca timbangan kaina di akhirat. Jadi pahalanya berat, menyambatnya ringan. Dan yang juga dikasihi keduanya itu kepada Rahman. Maksudnya Allah katuju dengan dua kalimat itu. Maka barang siapa mulut berhias dengan dua kalimat tersebut, kaumpat-umpat juga muntung ninto dikatujui oleh Tuhan. Disebut muntung ya seluruh tubuh. Jadi walaupun disambat muntung dikatujui Tuhan, maksudnya seluruh tubuh, karena itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Apa kalimatnya? Yaitu jadi mun handak jadi kekasih Allah, imbah nintu pulang mun handak banyak pahala kena di akhirat, dan gawiannya kada bemodal, kalupang keluar duit kada juga, maka yaitu mengucapkan dua kalimat ini yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih satu kalimat, subhanallahil azim satu kalimat, digabung jadi dua kalimat. Maka dua kalimat ini ringan di lidah jar Nabi, tapi berat di timbangan, dan menjadikan orang tersebut dikasihi oleh Allah yang bersifat Rahman. Nah tapi bagus ditambahi astagfirullah ujungnya, dibaca waktu imbah adzan subuh sebelum qomat subuh. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdih subhanallahil azim astagfirullah 100 kali bulik. Jangan bapijim bila subuh itu membaca, sebab bila bapijim surupai membuktikan biasanya orangnya tak ke alam subalah biasanya. Jadi subhanallah bihamdih subhanallahil azim astagfirullah kebuncalak mata. Nah itu 100 kali bulik. Apalagi orang ninto hidup sakit, gawian kada tapi jelas, hutang di mana-mana. Nah ini amalannya. Insya Allah dihatakan ya bisa banget berhutang tuh. Napa membacanya kada ikhlas, bacaannya kada bujur. Orang subhanallah adanya tubhanallah, subha jangan tubha, bujur dibaca tuh subhanallah aja. Jadi bujur dilihat, ada aja pendengaranku subhanallah aja. Nah itu tuh jadi kada kawa ilmu tuh ilmu dengaran, baca tulisannya
subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Nah, 100 kali bulik. Pas, jangan lebih, jangan kurang. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu qultu, ujar Abu Dzar radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sabaqa ahlul amwali bil ajri yaquluna kama naqulu, tunun lah, kama naqulu wa yunfiquna wala nunfiqu wala nunfiqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala adulluka ala amalin idza anta amiltahu adrakta man qablaka wa faqta man ba'daka illa man qala misla qaulika. Tusabbihullaha ba'da kulli salatin salasan wa salasina wa tahmadu salasan wa salasina wa tukabbiru arba'an wa salasina. Artinya, ini dalil yang kita rajin membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 boleh, 34 boleh, tasarah aja. Nah, tiap imbah 5 waktu. Ini ada fadilatnya. Nah, artinya kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, kataku, ujar Sidin, kataku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidin pernah betakun atau bepandir lawan Nabi. Ujar si Abu Dzar ini, telah terdahulu ahlul amwal. Maksud terdahulu ini selalu menang oleh orang-orang sugih. Jadi orang-orang sugih itu selalu menang, tapi ini di zaman Nabi orang sugihnya selalu menang rintangan ibadah. Kenapa selalu menang? Yakni orang-orang yang sugih itu, orang yang mempunyai harta itu, dengan beberapa pahala, tak banyak mereka itu dapat pahalanya. Kenapa? Mengata mereka itu, tetamulah tulisannya, mengata mereka itu, arti mengata itu tulis di bawah, berwirid mereka itu. Mereka itu berwirid seperti barang yang kami kata, seperti yang kami wiridkan. Orang sugih itu berwirid, kita berwirid dan sama wiritannya. Kita membaca subhanallah, kita nih miskin baca subhanallah, orang sugih baca subhanallah juga. Kita orang miskin baca istighfar, orang sugih baca istighfar juga. Nah, ini udah kayak dua dulu Nabi nih. Mereka itu seperti barang yang kami kata. Oh, sama Nabi wiritan. Jadi ibarat kebanyakan pahala tuh 50-50. Dan nah ini masalahnya Nabi membelanjakan mereka itu, maksud membelanjakan, mendermakan atau menyumbangkan mereka itu akan hartanya. Nah, tak tinggal situ, akan hartanya. Dan kami tiada menyumbangkan akan harta. Nah, di sini kekalahannya. Jadi kalaunya orang sugih bawirid, kita orang miskin bawirid 50-50. Artinya kebanyakan pahala sama. Nah, tapi kalaunya orang sugih ini kawa menyumbang hartanya, duitnya ada. Nah, kami Nabi bebuhan yang golongan miskin ini, di situ kekalahan kami, hendak menyumbang duitnya kada ada. Jadi amun kami pikir-pikir, ini curhat kisahnya Abu Dzar lawan Nabi. Amun ulun hitung-hitung, kami orang miskin ini kada pernah bisa mengalahkan pahala orang sugih. Karena pintangan situ kami kada sanggup. Nah, ma'adu sidin lawan Nabi. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini membisai aja kita lawan Abu Dzar ini, membisai. Jar Nabi, hendaklah nyawa ma'amalakan yang cagar kupadahin ini Tuh kada dapang bacaannya, cuma ada tersirat. Nyawa hendaklah ma'amalakan yang hendak kupadahin ini Mun nyawa mau bagus benar. Hendak ada, mudah-mudahan hendak. Nah, itu maksud mudah-mudahan tuh. Jadi kalimat mudah-mudahan tuh singkat bener di situ. Mudah-mudahan nyawa mau. Mudah-mudahan nyawa mau menerima. Aku menunjukkan akan dikau ya Nabi atas amal. Apabila engkau amalkan akan dia amal tersebut, niscaya engkau dapat. Arti dapat di sini mendahului atau mengungguli. Nah, tulisnya dapat tuh mengungguli akan pahala orang-orang yang dahulu-dahulu daripada kamu. Nah, jadi si Abdul Qadir Jailani kalah lawan pian. Si Saman Al-Madani kalah. Kursu kumpul kalah julum senong pian.
Nah, apa nih? Mendahului amal-amal orang terdahulu. Menyawa membaca ini. Imbah nintu pulang dan engkau pun tidak dapat didahului akan segala amal orang-orang yang kemudian. Nah, orang-orang yang artinya cucu kita, anak kita, orang yang terdudi pada kita hidup, kada kawaju menyasah kita. Orang dahulu taharat kita, orang kemudian kada kawa menyasah kita pintangan pahala. Nah, ini maksudnya. Kecuali jajan Nabi. Nah, ini kecualinya nih yang mulai kita kalah lawan orang bahari pulang. Melainkan seseorang yang mengata seumpama yang kau kata itu. Kecuali aja orang yang bahari itu menyambat jual lawan ini. Tadi kan rencana kita ini bisa kalah si Abdul Qadir Jailani lawan kita ya kalau sekalinya sidin membaca juga. Nah, itu tuh pulang perakiraan cuaca tadi bisa kalah yang orang bahari-bahari ini. Kecuali aja Nabi mau orang yang bahari-bahari itu membaca jual lawan ini, membaca juga kada kawai. Ya kalau kada kawai, tapi kada kau disimpani bang ini. Nah, maka jar Nabi apa katanya? Yaitu engkau baca akan tasbih. Nah, tasbih. Kemudian, arti kemudian itu sesudah daripada sembahyang 5 waktu lah. Yaitu 33 kali. Sudah kita baca tadi. Jadi membaca itu kan model kayak jangan belelajuan itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Allah aja. Belajuan aja sikong ya. Lah, sub ada jual sikong. Yang sikong lah sikong sub. Tuntung juga jam 33. Bacaan tuh sah bila telinga kita mendengar. Sahuruf kada sah, kada ada pahalanya. Subhanallah, telinga kita mendengar. Perkara yang sunnah bila telinga kita kada mendengar, kada ada pahalanya. Kalau perkara yang wajib, telinga kita kada mendengar, batal sembahyangnya. Fatihah wajib. Sahuruf kada kita kada mendengar, batal sembahyang. Tapi kalau surah bang, sunnah. Sahuruf kada mendengar, cuma kada ada pahala aja, mun sembahyangnya sah aja. Nah, jadi jangan berdahuluan itu, maka bisa tuntung, kalahnya aja, terdahuluku aja. Bangga benar, kada tahu kada ada pahalanya. Sabar aja, kada ada juga yang menyasah, siapa menyasah? Ya kalau. Nah, kalau bang yang pendahulunya tuntung ada dapat trofi piala, ayo aja. Dapat piala kada juga, dapat duit yang langsung orang bari kada juga. Nah, santai-santai aja, cuma jangan duit galoe. Subhanallah. Itu orang perlombaan menyanyi. Kada kawan itu dia imam nang itu kita tinggalkan dia sudah. Kalambatan pulang nih tuh. Nah, maka sambil koyong subhan kayak begitu-gitu gitu kalambatan itu juga sadang-sadang khairul umur awsatuha. Nang paling baik amaliyah itu sadang, jadi kita jangan terlalu lambat, jangan terlalu lakas. Nah, subhanallah, 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 subhanallah. Nah, jelas loh huruf-huruf nih tuh, jelas juga pahalanya. Ada juga yang hebat pian. Subhanallah aja, tuntung 33. Harat lagi nih. Alhamdulillah aja. Rupanya sambil guring sekalinya. Jadi umpat mendengar rasa rawayan aja dengaran telinga tuh imam. Subhanallah aja. Alhamdulillah aja. Umpat-umpatan juga itu bang. Bacaan kadangnya. Allahu Akbar aja. Tuntung juga 33 aja. Padahal kan ada bacaan. Nah, ada juga nang kayak itu. Tapi lu menyangka nih wali Allah Ta'ala sih nih. Nang kayak ini nang wali Allah Ta'ala. Jangan juga kita itirat ya kalau. Nya orang wali ini macam-macam kelakuan pian. Nah, kita yang wala aja bujurakan. Sebab kita ini sudah wala, enggak ada bujur, tak salah sesekali ya kalau. Nah, lalu jar Nabi membaca tasbih subhanallah 33 kali. Dan engkau ucap juga alhamdulillah 33 kali. Dan engkau ucap Allahu Akbar 34 kali. Ini ada dua riwayat lah. Boleh pian membaca 34, jadi totalnya 100. Boleh juga 333 berataan. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kayak apa supaya genap 100? Maka tambahi ya Nabi la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 juga. Nah, tasarah aja pian yang mana amalkan ini. Nah, itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seandainya adalah orang bahari kada membaca ninto. Orang yang sesudah kita kada membaca ninto, kita aja yang membaca, kita paharatnya di surga. Kita paharatnya di surga. Nabi mau kayak gitu. Cuma sekalinya orang bahari banyak pada kita membaca.
Nah ini masalahnya. Orang yang kemudian bang cangkal pada kita juga, kita ini paling pengulir. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi Yusrah atau Yusairah, itu naran seorang perempuan lah, radhiyallahu anha. Nabi suah bapandir atau memandiri seorang perempuan narannya Yusrah atau Yusairah. Nah, lalu ujar Nabi, "Alaikunna bitasbih wa tahlil wa taqdis, fala taghfilna wa aqidna bil anamili, fa innaha mustantiqatun, yakni bisyahadati fil qiyamah." Artinya, sini nyawa aja Nabi memandiri bini-bini tadi si Yusairah tadi nih. Kakawanan si Yusairah itu banyak juga bini-bini yang lain, cuman itu yang dipendiri Nabi. Nabi memandiri seikung, maksudnya untuk seluruhnya perempuan. Nah, jadi ujar Nabi, lazimkan atas kamu dengan mengucap, arti lazimkan itu amalkanlah ya Nabi, dengan mengucap tasbih dan tahlil dan takdis. Takdis ini mirip-mirip tasbih aja, kurang lebih aja maksudnya. Nah, arti tasbih itu subhanallah, takdis itu bisa juga dipadahkan subhanallah, mirip aja tuh. Maka ya Nabi, jangan lalai kamu, artinya jangan kada ingat membaca tasbih, tahlil, takbir. Itu amalan bini-bini sebenarnya bagus benar bacaan itu. Bahkan ya Nabi simpulkan oleh kamu, maksud simpulkan tuh diingatkan hitungannya, diperjelas, jangan parasah aja. Mun parasahku 1000 pang sudah aja. Subhanallah, parasa yakinkan bahwa jumlahnya sudah 100, karena Nabi menyuruh 100 misal, yakinkan 100. Kalau Nabi menyuruh 10 kali, yakinkan 10 kali. Kayak apa caranya supaya yakin hitungannya tadi 10 kali atau 100? Maka simpulkan oleh kamu akan tiap-tiap satu daripada yang demikian itu, maksudnya yang kau baca tuh, tiap-tiap satu yang kau baca dengan seruas jari kamu. Nah, gunakan tangannya Nabi. Nah, wah ini ya pakai tasbih, boleh pakai tasbih, boleh pakai tangan, supaya kita yakin jumlahnya berapa. Nah, Nabi menyuruh tuh, jadi orang pakai tangan bagus, pakai tasbih bagus juga. Yang penting digunakan, gunanya supaya jelas hitungannya. Kejelasan itu penting. Ujar bahasa orang ini transparansi. Jadi malaikat tuh perlu juga transparansinya. Ya malaikat ini berapa nyawa membaca, harus jelas dulu. Maka bahwasanya adalah bertutur, yakni berkata-kata dengan naik saksi bagi orang yang mengucapkan dia itu pada hari kiamat nanti. Nah maksudnya lah, jadi tangan kita yang kita gunakan sagan mengatik, sagan menghitungi yang kita baca tuh, dikena jadi saksi di akhirat. Bersaksinya bahwa si anu suah membaca ini. Nah bahkan bacaannya itu sendiri pun jadi saksi juga. Subhanallah yang kita baca jadi saksi, sagan membela kita karena di akhirat. Jadi seluruh bacaan yang baik-baik itu bila kita baca membela kita di akhirat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ada beratan di atas ya kelak. Nah, itu membela kita kena di akhirat. Arti membela tadi ada mau mereka itu melihat kita masuk neraka. Itu maksudnya. Tapi kalau sebaliknya pang ucapan yang kada bagus, mencaci, memaki, menggibah, itu kena malah mendorong kita, memberati kita cagar masuk neraka. Nah, pandiran menggibah, memandir orang, memukar aib orang. Nah, itu cagar memberati kita masuk neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar." Qala Allah azza wa jalla, "Sadaqa 'abdi la ilaha illa ana la ilaha illa ana wahdi la syarika li." Wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qala ta'ala, "Sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wahdi la syarika li." Wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, yaqulu Allah subhanahu, "Sadaqa 'abdi la haula wa la quwata illa bi." Illa bi. Jangan abai pun membaca, abai ya atau ubay. Illa bi. Waman qalahunna 'indal mauti
lam tamussahun naru. Nah, ini penting benar nah. Artinya apabila mengata seorang hamba Allah akan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini membaca la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu tasarah aja hendak la ilaha illallah bakawan dengan Allahu akbar kah? Atau Allahu akbar berdahulu kah anjir la ilaha illallah tasarah jadi itu? Atau masing-masing satu-satu boleh juga. Allahu akbar dulu anjir la ilaha illallah dulu boleh juga nah itu. Itu tasarah kita aja itulah cara susunannya. Maka berfirman Allah Ta'ala bagi orang yang berucap nyentuh cuma kita kada mendengar. Nah, kita la ilaha illallah wallahu akbar, Allah menyehuti cuma kita kada mendengar. Sebagian wali Allah Ta'ala diperdengarkan berupa ilham. Nah, maka mereka tuh makin bertambah yakin dengan Allah Ta'ala karena dibukakan hijab waktu membaca itu. Nah, ada kita ini kan waktu membaca tuh sekurang-kurangnya sadar bahwa kita bacaan. Nah, gitu tuh. Sadar bahwa kita sedang bacaan. Maka berfirman Allah Ta'ala, benar hambaku nyawa tuh bujur. Tiada Tuhan hanya aku dan akulah yang maha besar. Nah, bila kita mengata Allahu Akbar, bujur nyawa tuh Tuhan, aku yang akbar. Arti akbar di sini Allahu Akbar itu bahasa Arab. Arti Indonesianya Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maksud maha besar di sini supaya mudah dipaham. Karena biasa sih yang salah paham dikira maha besar itu ukuran enggak? Berarti genal pada masjid di sekolah Ta'ala tuh ya. Mun paling genal berarti kayak gunung pada gunung saholeh aja. Nah, ini salah nih. Kadang itu maksud paling akbar, paling besar ini segala-galanya Allah serba paling mulia Allah, paling berkuasa Allah, paling sugih Allah, paling mengasihani Allah, paling pemurah Allah. Nah, seluruh sifat-sifat yang baik itu bagi Allah paling terbaik ya kita. Nah, jadi seluruhnya misalnya ada yang paling sugih. Siapa? Yang paling sugih itu Allah. Yang paling pemurah bang Allah. Yang paling kuat bang Allah. Yang paling jagau Allah. Yang paling alim Allah. Seluruhnya yang berisi sifat paling yang sempurna itu adalah Allah. Maka disebut akbar. Wallahu akbar. Allah itu maha besar. Itu maksudnya. Nah, alasannya kenapa Allah itu serba paling? Dua alasannya. Walaupun alasannya beribu alasan, cuma dua aja disimpulkan. Pertama, kenapa Allah paling akbar? Lah, pertama, karena hanya Allah yang berisi sifat kudrat taksir yang memberi bekas. Hanya Allah yang berisi kudrat yang memberi bekas, yang menghasilkan. Pemahamannya nangka ini nah. Hanya Allah yang berisi kemampuan. Hanya Allah yang bersifat kawa. Hanya Allah yang bersifat mampu. Lain dari Allah, kada kawa, kada mampu, kada ada berisi kemampuan. Nah, berarti yang bersifat mampu itu siapa? Hanya Allah, satu-satunya hanya Allah. Wahdaniyat pada kudrat naranya. Satu-satunya yang berisi kudrat yang memberi bekas hanya Allah. Lain dari Allah bang, ada berisi kudrat, ada, tapi kada memberi bekas. Arti kada memberi bekas itu kada bisa, kada kawa menghasilkan sesuatu. Kada kawa menghasilkan sesuatu. Nah, ini keyakinan nih. Kalau kita ada basic keyakinan atau anggapan atau sangka, lalu kita yakini sangka yang salah nih nah, bahwa ada selain Allah basic kudrat, fakafara. Nah, misal pian menjarang banyu menggurak, ya Allah, di bawahnya api. Lalu pian menganggap bahwa apilah yang menjadi sebab yang menjadikan banyu menggurak, fakafara. Cucuk nasi ke listrik lalu masak, lalu kipian menganggap bahwa yang nasi ini masak, maulahnya masak itu adalah listrik ini, fakafara. Nah, maka kita wajiblah berisi pemahaman yang bujur dulu.
bahwa satu-satunya yang berisi kudrat, yang memberi bekas, yang menghasilkan hanya kudratnya Allah. Hanya Allah yang bersifat kudrat. Mau itu gagah benar berjalan sambil mengangkat yang 100 kilo nih tuh. Gagah lo kalau ada katrak nah gagah benar. Nah, kalau kita menyangka kekuatan si orang nintuh yang sanggup mengangkat barang tadi katrak, fakafara. Nah, tapi kalau kita yakin sudah bujur aja bahwa yang bujur-bujur kawan itu hanya Allah, sedangkan makhluk ini ditolongi, yang bujur-bujur kawan hanya Allah, cuma waktu kita melihat kada ingat, nah itu kada kafir bang, kada kafara bang, cuma dosa kada ingat, itu aja, dosa gaflah aja kita. Jadi orang tuh ada sudah bisa keyakinan bujur. Nah, bisa keyakinan bujur, cuma keyakinannya tuh kada terpasang di hati. Bahasa orang tasupinya gaflah. Melihat cuma kada ingat. Tahu hanya Allah yang bisa kudrat memberi bakas, cuma kada ingat, gaflah. Itu dosa gaflah aja. Nah, yang berbahaya ini kalau kopina kita meyakini sabab memberi bakas. Gara-gara kada belajar sifat 20. Api sabab, listrik sabab. Nah, seluruh sabab la tu'asir kada memberi bakas. Yang memberi bakas hanya Allah yang bersifat kudrat. Nah, itu alasan kenapa Allah itu akbar dari yang lain. Yang lain bang kada akbar. Kenapa? Kada ada berisi kudrat. Alasan yang kedua, dua alasan nampak benar kelihatan bagi orang yang tak buka hijab. Nampak benar akbarnya Allah tuh nampak benar. Ada kita ini kada melihat bang. Paling Muhammad Akbar yang bisa begaru itu yang kelihatan. Alasan kedua, kenapa Allah Ta'ala disebut akbar? Nah, Allah berisi sifat iradat yang paling menentukan. Seluruh makhluk berisi iradat, berisi kehendak. Tapi kehendak makhluk kada menentukan. Arti kada menentukan nih, ujar orang Banjar, kada kawa unggal. Kehendak makhluk ini menghadangi kehendak Tuhan dulu. Bila jar Allah Ta'ala inggih, iih, hanyar jadi. Bila jar Allah Ta'ala kada. Seluruh makhluk hendak menjadikan kita garing. Jar Allah kada. Seluruh makhluk hendak menyihatakan kita. Jar Allah garing. Allah yang menentukan. Ini etikat nih. Dijaga. Nah, sehebat apapun makhluk, seluar biasa apapun inya bersariat, tapi Allah yang menentukan. Nah, maka seandainya si makhluk bersariat, berusaha, berikhtiar, berjuang dengan sungguh-sungguh, lalu berhasil, bukan karena perjuangannya, bukan karena kesungguhannya, bukan karena usahanya. Karena apa? Karena satu aja alasannya, karena berkesesuaian dengan kehendak Allah. Kabul hajat kita. Wajib kita berisi keyakinan di hati. Jangan sampai kita menganggap aku pang jangkal, aku pang itu dibuang jauh-jauh, buang ke samudra India sana. Ada istilah aku pang. Kenapa kita berhasil? Isyarat awal pekerjaan kita disunahkan membaca bismillah itu sebagai warning bahwa berhasilnya kita pertolongan Allah. Disuruh kita bismillah supaya kita ingat kena bilanya berhasil di pertolongan Allah. Nah, setengah jam lagi isya lawas dia lagi. Ya lu santai ya kita hari hujan gue labat mau bisa hujan batu aku nih di luar. Nah, jadi kita berisi kehendak ada memberi bekas, makanya kita tuh ada kisahnya. Yang akbar itu Allah. Kenapa? Karena seluruh yang terjadi ini kehendak Allah nampak kelihatan. Nah, kada terjadi sesuatu sekecil apapun kalaunya itu kada dikehendaki oleh Allah. Nah, maka karena itu Allah wajar disebut akbar. Itu alasannya. Maka ketika kita mengata Allahu Akbar, yang nampak di situ kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, kedahsyatan Allah Ta'ala. Itu waktu kita mengata Allahu Akbar. Kita bang, ada kisah. Itu yang bujur. Jangan Allah Akbar dibawa berdemo lah. Hati-hati. Bisa ketulahan kita dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu waktu kita mengucap nampak kehinaan diri kita. Bukan ada di hati rasa kebencian mengucap Allahu Akbar.
Allahu Akbar itu cager sembahyang, Allahu Akbar, nah bagus. Mun Allahu Akbar menghantam orang, jangan. Nah, jadi dua alasan kalau pengen keluar ujian nasional. Kenapa Allah Ta'ala itu disebut akbar? Pertama, karena hanya Allah yang bersifat kudrat memberi bekas. Kedua, karena iradat Allah yang satu-satunya yang menentukan. Contoh sedikit lagi, nah kalau pian mengaras misalnya, ada aja kehendak makhluk menentukan juga aja. Kadang dulu pian ini nak kehendakan bisi anak. Ya kalau tiap malam pian tuh menugal aja. Punya gaya macam-macam, gaya kupu-kupu, gaya kuduk, gaya macam-macam. Punya bila malam di mahal tuh bila esoknya siangnya berurut pian tasih laku awak macam-macam gaya, hendak mencari anak nih. Tapi bisa aja terjadi di suatu daerah di Indonesia ini yang kada anak. Padahal butuhnya yaitu tuh juga sama aja, goyangannya kayak itu juga sama. Yang di sebelah ini banyak benar di si anak bibit tahayud aja. Jadi ada kita ini alahan lagi, alahan pada tahayud. Nah, berarti padahal kita ini hendak benar di si anak. Kawalah kehendak kita, menghasilkan sesuai apa yang kita inginkan. Nah, ini didikan Allah Ta'ala. Banyaknya orang yang hendak benar tapi kada ada kulihan apa-apa. Padahal gaya sama, wal aja nyawa banak kayak pegarang gaya. Aku gaya kupu-kupu aja. Coba juga gaya kupu-kupu. Setahun kemudian kada ada. Kita nih membukti bahwa kita nih bisi iradat menentukan lah, bisi kehendak menentukan. Buktinya pasti cakanya kita nih bisi iradat menentukan, bisi kehendak yang menentukan. Pasti anak kita tuh kehendak kita tuh alim barataan, anak babakti barataan lawan saurang, sugih barataan, sihat barataan. Tapi faktanya anak nih belima lain-lain pian. Ada yang sugih, ada yang miskin, ada yang macal, ada yang babakti, macam-macam. Nah, berarti apa tuh? Kehendak kita kada menentukan, kehendak Allah yang iya. Nah, maka karena kehendak kita kada menentukan dan hanya Allah yang bisi kehendak yang menentukan dan hanya Allah yang bisi kudrat yang memberi bekas, maka layaklah Allah itu disebut akbar. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.